Siap, berdua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, cek dulu kehadirannya. Hadir? Hadir, Bu. Arya? Hadir, Bu. Riwan Mahesa? Widya? Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dalam keberkahan Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah siap untuk belajar? Jadi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran kita yaitu kimia, ya, mata pelajaran lain tolong simpan di laci. Kemudian coba dicek ada sampah atau tidak di sekeliling kalian. Jika ada, silakan dibersihkan dulu. Kita bertemu lagi ya. Kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan ionik itu kemarin apa? Kulfi? Ikatan yang terjadi antara atau unsur logam dengan logam. Ikatan kovalen apa? Ya, silakan Preti. Ikatan kovalen adalah ikatan antar atom yang berdasarkan pemakaian elektron secara bersama-sama yang pada umumnya terjadi pada atom non-logam dengan atom non-logam. Contoh yang kita pelajari kemarin tentang senyawa ionik apa contohnya? NaCl. Selain itu juga di dalam evaluasi kemarin itu ada CaCl. Contoh senyawa kovalen H2O. Bagaimana dengan urea dan soda kue? Nah, kalau urea itu punya rumus molekul CONH2 dua kali. Soda kue natrium bikarbonat NaHCO3. Kita bisa lihat di sini. Ada Na logam atau non logam? Logam. Kemudian hidrogen logam. C dan O non logam. Jadi sudah ingat semuanya. Mana sih yang logam, mana yang non logam. Simak video berikut. Garam merupakan salah satu bumbu yang digunakan hampir semua jenis masakan. Namun, ternyata tak hanya sebagai bumbu dapur saja, garam juga bisa membantumu mengatasi beberapa permasalahan di rumahmu. Permasalahan yang sering muncul pada setrika adalah tapak setrika yang menghitam. Untuk mengatasinya, hidupkan setrika sampai memanas. Taburi sejumlah garam di atas kertas lilin. Kemudian, pindahkan besi panas di atas kertas. Biarkan beberapa waktu hingga kotoran hitam itu hilang. Tidak perlu bersusah payah mengambil serpihan cangkang telur di lantai atau meja dengan tisu. Cukup taburi serpihan yang tercecer itu dengan garam. Tunggulah selama 10 hingga 15 menit. Garam akan mengubah serpihan telur itu menjadi pasir lembut sehingga mudah untuk dibersihkan. Oke, itu sudah anak-anak semua terima. Nah, kalau kita perhatikan, banyak kan manfaat garam? Nah, selain garam, gula itu yang merupakan salah satu senyawa kovalen juga dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan gula dan garam itu biasanya dikombinasi untuk menyedapkan masakan. Garam tadi contoh dari senyawa apa? Termasuk senyawa ionik, punya rumus molekul NaCl. Kalau gula senyawa apa? Kovalen. Banyak manfaatnya, jadi kita harus mengetahui apa sih sifat dari senyawa ionik dan senyawa kovalen. Mari kita pelajari materi kita yaitu tentang sifat senyawa ionik dan senyawa kovalen. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya berdasarkan data hasil percobaan di video sifat senyawa ionik dan kovalen nanti akan Ibu share di grup telegramnya. Melalui diskusi kelompok, jadi anak-anak dapat membandingkan senyawa ionik dan senyawa kovalen berdasarkan sifat fisiknya dengan benar. Melalui praktikum peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana untuk membandingkan sifat senyawa ionik dan kovalen berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi praktek kita hanya berdasarkan daya hantar listrik. Nah, selanjutnya tahapan pembelajaran. Pembelajaran kita menggunakan model
pembelajaran problem reasoning dengan metode praktikum, diskusi, dan tanya jawab. Tahapannya yang pertama, nanti anak-anak akan mengamati sebuah gambar yang ditayangkan, ya. Kemudian tentunya ada evaluasi. Oke, nah amati gambar berikut. Apa yang terlihat? Lampu. Kira-kira lampu apa itu? Belum pernah. Tapi kalau lampu model-modelnya hampir sama seperti itu pernah? Pernah. Ini adalah lampu air garam. Nah, belum pernah dengar? Belum. Jadi, anak-anak bisa nanti sumbernya sudah ibu cantumkan untuk lebih jelasnya lampu air garam. Jadi nanti bisa untuk menggali lebih jauh. Ya. Jadi, ini adalah produk Indonesia. Dari sini, mengapa lampu tersebut menggunakan media air garam? Mengapa tidak menggunakan senyawa lain? Misalnya kan ada gula. Untuk menjawab itu semua, mari kita lakukan praktikum melalui percobaan yang sederhana. Silakan dikaji dan didiskusikan permasalahan yang telah dicantumkan dalam LKPD. Nah, untuk alat gelas, bahannya air. Nah, air ini sudah ada aquades, garam, urea, dan soda kue. Oke, silakan bekerja. Ini garam. Sebenarnya diambil karena ya. Jangan kasih air. Yang cawan udah semua. Yang kegiatan satu udah selesai. Selesaikan kegiatan satu dulu, baru kegiatan dua. Ya. Kalau udah jalan dan kita buat sesuai apa yang kita lakukan. Ya. Jadi nampak diamati di kamarnya. Ini ya, ini kan satu menu seperempatnya. Satu dibagi empat. Nanti samakan semuanya. Ya, ini tadi itu mas. Ambilnya di mana tadi? Ke sana. Ambil garam. Di sini. Di sana garam. Ada. Oh iya. Ada gelembungnya yang gula. Dan nampak nampak tak gelembungnya? Dengan apa perbedaan sifat senyawa ionik dan senyawa kovalen? Kita bisa melihat dari sifat fisiknya. Lihat di link video yang ibu berikan tadi. Lelehan maupun larutannya dapat memancarkan listrik. Untuk sifat dari senyawa kovalen, umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Berarti ada yang larut. Umumnya tidak dapat memancarkan listrik. Jadi kalau umumnya berarti ada senyawa kovalen yang dapat menghantarkan listrik. Siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Ibu hitung 1 sampai 3. 1. Ya, silakan. Beri aplaus untuk kelompok neon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok neon akan mempresentasikan hasil praktek kami tentang kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di kegiatan 1, hasil dari praktikum kami, lelehan gula itu lampu indikatornya tidak nyala. Untuk senyawa, larutan garam, lampu indikatornya nyala, elektroda juga ada gelembung. Pada larutan urea, pengamatan kami menemukan lampu indikatornya nyala, elektrodanya ada gelembung. Larutan soda kue, lampu indikatornya nyala, elektrodanya ada gelembung. Untuk hasil diskusi kami, nomor 1, kelompokkan senyawa apa saja yang dapat menghantarkan arus listrik. Untuk larutan ada di larutan garam, urea, dan soda kue. Kelompokkan senyawa di atas manakah yang tergolong senyawa ionik dan senyawa kovalen. Senyawa ionik ada garam, senyawa kovalen ada urea.
Ya silakan Ulfi. Kalau dari kelompok kami yang untuk pengelompok kesenyawan tabung manfaat listrik yang lelehan, garamnya menurut dari hasil indikator menyala lemah. Ya, menyala lemah. Nah kita bahas. Nah lelehan maupun larutan ya dapat mengantarkan listrik itu senyawa ionik. Dan kelompoknya argon sama kelompoknya helium itu sama. Yang lelehan menghasilkan arus listrik. Gula senyawa kovalen. Unsur-unsurnya adalah unsur-unsur logam. Berarti sudah tepat hasil anak-anak yang menyatakan bahwa tidak ada daya hantar listrik sama sekali. Kemudian urea. Nah, urea bagaimana? Terdiri dari unsur-unsur non-logam. Urea adalah CONH2 dua kali, ada hidrogen di sana. Hidrogen dia punya karakteristik ion. Ionnya adalah plus, tapi unsurnya unsur non-logam. Nah, berarti ini senyawa kovalennya dapat menghantarkan arus listrik. Kalau dia bisa menghantarkan arus listrik, senyawa kovalen tersebut dia kovalen polar. Nah, bagaimana kovalen yang tidak mengantarkan listrik tadi? Disebut kovalen non-polar. Oke, kemudian yang terakhir apa? Soda kue, natrium bikarbonat, NaHCO3. Apa yang terjadi? Dapat menghantarkan arus listrik, berarti dia senyawanya senyawa ionik. Gitu ya. Nah, untuk kelompok yang terbaik kinerja hari ini adalah kelompok neon. Beri aplaus untuk kelompok neon. Ini sudah berapa kali? Silakan, ini Ibu kasih Yakult. Minuman kesehatan. Silakan. Sudah dibagi dalam kelompok. Terima kasih sudah aktif. Untuk refleksi pembelajaran. Ya, silakan. Laras. Dari pembelajaran hari ini, kami jadi tahu yang mana zat-zat kimia yang bisa menghantarkan daya tahan arus listrik dan perbedaan dari senyawa yaitu lelehan dan larutan. Nah, untuk evaluasi hari ini, silakan Ibu akan bagikan evaluasi pembelajaran. Silakan lakukan evaluasi, dijawab dengan teliti. Jawab yang benar ya. Di lembaran soal tidak apa-apa, langsung dikerjakan di lembaran soal. Buat namanya di atas. Yang KPD-nya Ibu ambil ya. KPD-nya Ibu ambil ya. KPD-nya. Waktu kita habis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ikatan logam. Kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya itu ikatan antara logam dengan non-logam, kemudian antara non-logam dengan logam. Sekarang bagaimana sih ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan logam? Nah, maka kita akan mempelajari pada materi selanjutnya yaitu ikatan logam. Pembelajaran hari ini selesai. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.